Jadi ada pulau yang sangat-sangat super duper ultimate terpencil. Coba lihat di peta. Nih, di sini lokasinya. Serius ada loh. Sangat jauh dari segalanya kan? Bener, ini jauh dari segalanya, terpencil banget pokoknya. Nah, yang amazingnya lagi itu ternyata pulau yang terpencil di tengah-tengah ini nih, ya, yang ini nih, itu ada penghuninya loh. Ada orang, ada manusia. Tapi penghuninya bukan orang primitif atau suku pedalaman kok. Tapi para bule-bule tinggal di sini. Oh, nggak percaya? Penasarin? Yuk kita bahas. Nah, jadi nama pulau terpencil yang berpenghuni di dunia ini adalah Tristan da Cunha. Bisa dibilang juga tuh mereka tinggal di pulau terpencil ini, yang mana ini tempat gunung berapi vulkanik juga yang masih aktif loh, yang diberi nama Queen Mary Fake. Jadi mereka tinggal di pulau terpencil ini bersama gunung vulkanik yang masih aktif. Waduh. Dan gunung ini pernah meletus pada tahun 1961. Waduh, kalau meletus lagi gimana tuh? Ngeri. Pokoknya udah terpencil, jauh kemana-mana. Terus mereka berdampingan dengan gunung vulkanik yang masih aktif gitu. Sewaktu-waktu tak terduga bisa aja tuh meletus. Ngeri. Tapi tenang saja, gunung ini terus diawasi oleh peneliti dan ilmuwan. Jadi jika ada aktivitas berbahaya, orang-orang di Tristan da Cunha ini akan langsung dievakuasi. Nah, jadi Tristan da Cunha ini terletak di Samudra Atlantik Selatan, sekitar 2.800 km sebelah barat daya Cape Town, Afrika Selatan. Dan pulau ini memang benar-benar terpencil, terisolasi loh, susah kemana-mana. Tetapi memang ada penghuninya kok. Per tahun 2016, populasi di Tristan da Cunha ini nih cuma 207 orang. Aduh, lebih gedean di RT atau RW ya kan. Satu desa, kecil banget. Dan pada tahun 2010-an itu tercatat di penduduk di pulau ini cuma 264, iya berkurang. Di 2001 itu berkurang lagi menjadi 244 orang aja. Sepi. Ya dikit banget emang dibandingkan dengan sekolah SD aja, kayaknya masih banyakkan sekolah SD yang murid-murid SD. Uniknya nih, pulau ini tidak termasuk ke negara manapun, tetapi Pulau Tristan da Cunha ini secara administratif itu dikelola oleh pemerintah Britania Raya atau Inggris lah, dan berada di bawah Inggris, lebih tepatnya termasuk British Overseas Territory. Dan karena ini diurus oleh UK, sudah pasti dong bahasa sehari-hari mereka ya Inggris. Luas pulau ini itu sekitar 98 km persegi. Nah, sekarang mari kita lihat sejarah singkat pulau ini. Kapan ditemukannya dan kapan orang mulai tinggal di sini? Ya kan penasaran ya kan? Nah, jadi Tristan da Cunha ini ditemukan pada tanggal sekitar 15 Juni 1506. Wah, oleh penjajah Portugis bernama Tristano da Cunha. Dan akhirnya diberi nama dengan nama dia sendiri, dan pelafalannya diubah ke Inggris yang sering disebut Tristan da Cunha. Nah, pada tahun 1816 ada keluarga atau orang-orang pertama yang menempati Tristan da Cunha ini secara permanen, tapi yaitu dari kelompok pemukiman Inggris lah, Britania Raya lah, Inggris, Wales, Skotlandia itulah. Pemukiman ini terdiri dari 3 keluarga, yaitu William Glass, Jonathan Lambert, dan Thomas Curie. Mereka memutuskan untuk menetap di pulau ini, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di pulau ini secara permanen. Nah, sudah tahu kan ini pulau terpencil banget gitu, dan penduduknya juga sedikit banget. Maka transportasi di sini pun terbatas. Untuk datang dan keluar dari pulau ini, satu-satu transportasinya adalah jalur laut, kapal laut. Ya, lewat itu aja. Tetapi tetap aja gitu, aksesnya terbatas dan terbilang sulit dikunjungi. Karena nih perjalanannya aja gitu bisa menghabiskan 3 minggu. Jadi nih kalian bisa terapung-apung 3 minggu di tengah laut yang sangat-sangat luas gitu, hanya cuma ingin datang ke pulau ini gitu, yang ketika datang pun sepi juga, nggak ada rame-ramenya. Kapal yang untuk datang penumpang aja itu 1 tahun cuma berlayar beberapa kali aja, bahkan cuma setahun sekali. Wah. Walau terbatas bukan berarti nggak ada mobil, motor ada kok tetap, cuma ya dikit banget gitu. Nah, penduduk di Tristan da Cunha ini itu didominasi oleh orang-orang dewasa dan lansia, lanjut usia. Jadi itu anak kecil apalagi remaja itu sangat-sangat jarang, dan bahkan remaja itu nggak ada gitu. Karena remaja di sana memutuskan untuk pergi dan merantau ke pulau lain gitu. Tercatat nih di pulau ini itu hanya cuma ada 1 SD. SMP, SMA itu nggak ada.
Rumah sakit juga nih itu nggak ada. Yang ada itu hanya pusat kesehatan aja gitu, yang mana tercatat cuma hanya ada 1 dokter dan 5 perawat. Nah, bagi yang penasaran pekerjaan mereka apa keseharian, nah, rata-rata pekerjaan orang-orang di Tristan da Cunha ini itu nelayan, petani, dan pengrajin. Pulau ini itu memiliki pasokan listrik terbatas, ya kan? Itu dihasilkan dari 2 generator pembangkit listrik tenaga air. Listrik itu hanya tersedia di beberapa jam tertentu di setiap harinya gitu, jadi nggak 24 jam ada. Waduh, listrik aja terbatas ya kan, apalagi internet. Aduh. Tapi ya internet juga ada kok, cuma ya super terbatas banget itu kecepatannya juga, apalagi lambat lah kayak keong. Penduduk di Tristan da Cunha itu hidup dalam komunitas kecil yang saling mengenal satu sama lain, ya kan. Nah, mereka itu menjaga nilai-nilai tradisional dan memiliki ikatan sosial yang sangat erat gitu. Kerjasama dan rasa persaudaraan itu menjadi nilai yang kuat di antara mereka. Ya iyalah, orang penduduknya dikit, kalau ada apa-apa siapa lagi yang bantu? Masa orang di pulau lain gitu. Makanya tuh di Tristan da Cunha itu termasuk salah satu daerah aman di dunia. Karena saking amannya di Tristan da Cunha, mereka itu nggak pernah mengunci pintu dan menutup jendela ketika mereka keluar rumah gitu. Karena apa ya? Mereka punya rasa kepercayaan tinggi dan saling nggak merugikan satu sama lain gitu. Intinya kesadarannya tinggi lah. Nah ini nih cukup uniknya. Walaupun mereka punya rumah tinggal di sana, tetapi pada dasarnya mereka tidak memiliki sepenuhnya tanah itu. Karena semua tanah di sana itu sifatnya komunal. Tujuannya supaya kehidupan mereka di sana itu merata, tidak ada yang ketimpangan sosial lah. Nggak ada yang kaya banget, miskin banget. Jadi semuanya sama rata. Nah ini nih, sebenarnya gitu kalau kita lihat-lihat dan sadar gak sadar gitu, sebenarnya Tristan da Cunha itu tempat yang indah, ya kan? Coba lihat, pemandangannya enak gitu, lingkungannya bersih juga, rapi, ya kan? Jadi pulau ini sebenarnya cocok untuk orang-orang yang ingin keluar dari hiruk-pikuknya kehidupan modern, ya kan? Mungkin di antara kalian yang bertanya-tanya gitu, kalau kok nggak pada pindah gitu ke tempat yang lebih layak lah, atau ke negara-negara kayak Inggris atau Skotlandia, kan mereka di di bawah naungan UK, ya kan? Benar juga sih, tapi kalau kita lahir dan besar di satu tempat gitu, ya pasti kita lebih cinta tempat itu, ya kan? Mau seterbatasnya apapun tempat itu, mau seterpuruk apapun tempat itu, ya kan? Mau sepelosok apapun tempat kelahiran kita, pasti kita lebih cinta tempat kelahiran kita, ya kan? Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang Tristan da Cunha. Nah, kesimpulannya adalah kalau kalian udah sampai di pulau ini nih, harus sabar deh. Sabar karena pulau ini serba terbatas. Internet terbatas, listrik terbatas, bahkan tersedia hanya di jam-jam tertentu. Transportasi terbatas. Udah gitu, pulangnya pun tahun depan lagi. Aduh. Jadi, apakah kamu penasaran dan berminat datang ke Tristan da Cunha? Coba komen. Yap, dah, segitu aja kok. Semoga bermanfaat. Coba bantu share, bantu like, oke? Dan bantu subscribe, subscribe. Dah, bye.